Halo, halo, halo. Perkenalkan, nama saya Francisco Sagung Putra. Di sini saya akan membahas beberapa hal terkait dengan pendidikan. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berkualitas, yang memiliki kualitas yang baik dan dapat menghasilkan luaran yang baik pula. Nah, pendidikan yang berkualitas sendiri dapat dicapai, dapat diwujudkan melalui beberapa cara seperti pemberdayaan guru sehingga guru itu lebih berkualitas ataupun berkompeten. Terdapat 4 kompetensi guru yang harus dimiliki guru, seperti kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi ini harus dikuasai oleh guru agar guru dapat berkualitas dan menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Yang kedua merupakan pembelajaran yang berkualitas. Nah, pembelajaran berkualitas ini didapatkan dari guru yang berkualitas tentunya melalui beberapa cara seperti tahap perencanaan, proses, dan evaluasi. Kemudian mungkin dari sarana prasarana yang bermutu dan manajemen sekolah yang baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih berfokus kepada pembelajaran yang berkualitas. Pembelajaran yang berkualitas dapat diwujudkan oleh guru dan siswa melalui beberapa tahap seperti perencanaan, proses, dan evaluasi. Nah, guru biasanya memulainya dengan perencanaan. Perencanaan dapat dilakukan dengan membuat rencana pembelajaran, baik itu melalui RPP ataupun modul ajar, yang di dalamnya itu menyimpan beberapa hal. Nah, sebelum merancang rencana pembelajaran, itu guru harus memiliki relasi yang baik dengan peserta didik atau siswa. Mengapa? Karena dari relasi yang baik tersebut, guru dapat mencari tahu bagaimana karakteristik siswa, kemudian gaya belajar siswa, hubungan sosial siswa, antar siswa, dan lain sebagainya. Nah, dari situ guru akan dapat merumuskan metode-metode apa yang digunakan, kemudian model pembelajaran apa yang sesuai dalam pembelajaran biologi. Nah, setelah guru mengetahui bagaimana karakteristik siswa, kemudian gaya belajar siswa, kemudian hubungan sosial antar siswa seperti itu, guru akan merencanakan pembelajaran. Nah, sebelum merencanakan pembelajaran, guru harus tahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus jelas, sehingga nantinya pada saat pembelajaran akan lebih terstruktur dan terarah. Kemudian rencana pembelajaran akan dibuat oleh guru. Rencana pembelajaran akan dibuat oleh guru dengan tujuan pembelajaran yang jelas dan menggunakan model atau metode pembelajaran yang sudah dianalisis dari bagaimana karakteristik siswa di awal tadi. Kemudian guru harus menyiapkan fasilitas dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran. Media dan fasilitas apa yang sesuai dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian guru harus memperhitungkan bagaimana estimasi waktu, apakah waktu yang digunakan sudah cukup atau masih kurang. Nah, kemudian guru harus mengetahui evaluasi dan asesmen yang sesuai dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, setelah rencana pembelajaran selesai dilakukan, tiba saatnya masuk ke dalam tahap pelaksanaan pembelajaran. Nah, di dalam pelaksanaan pembelajaran itu guru harus melakukan beberapa hal seperti salam, sapa, kemudian mengecek atau memeriksa kehadiran peserta didik. Kemudian guru melakukan motivasi, memberikan motivasi agar nantinya dalam pembelajaran siswa itu lebih tertarik untuk menjalani pembelajaran yang ada. Kemudian guru juga harus menyangkutkan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pembelajaran yang sudah dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian guru memberikan materi dengan beberapa metode yang sudah direncanakan di rencana pembelajaran. Selain itu, guru harus melakukan atau melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Tujuannya apa? Tujuannya memenuhi semua kebutuhan gaya belajar dari tiap siswa, sehingga semua siswa tidak hanya satu ataupun dua atau siswa tertentu, namun semuanya itu dapat memahami pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Selanjutnya, guru juga harus melaksanakan pembelajaran yang kontekstual. Kontekstual itu apa? Kontekstual yang pembelajaran yang mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Tujuannya agar siswa itu dapat mengkaitkan antara materi dengan kehidupan sehari-harinya, sehingga pembelajaran itu lebih bermakna atau lebih membekas dalam ingatan siswa. Kemudian pembelajaran baiknya itu dilakukan secara kolaboratif, membuat siswa itu aktif untuk berdiskusi, berkomunikasi, menghasilkan pendapat-pendapat atau ide-ide yang baru. Kemudian pembelajaran itu lebih baik jika diintegrasikan dengan informasi dan teknologi. Gunanya apa? Gunanya agar peserta didik sendiri dapat mendapatkan informasi yang lebih banyak dari teknologi ataupun informasi. Kemudian peserta didik juga nantinya akan lebih terbiasa dengan kehidupan sosial
yang sudah mengarah kepada teknologi dan informasi. Pembelajaran itu baiknya lebih berpusat kepada siswa. Mengapa? Agar peserta didik itu terlatih mandiri, terlatih aktif, terlatih untuk berdiskusi, terlatih untuk menyatakan pendapat dan lain sebagainya. Setelah dalam proses pembelajaran, akhirnya pembelajaran itu akan di asesmen atau dinilai dan dievaluasi oleh guru. Apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran, apakah siswa sudah lebih mengerti, apakah siswa lebih memahami pembelajaran, apakah siswa sudah mengalami peningkatan, entah itu dalam kognitifnya, psikomotoriknya, ataupun afektifnya. Nah, dari artikel yang saya baca, evaluasi ataupun asesmen itu lebih baik jika dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Karena apa? Dengan bantuan teknologi informasi itu dapat lebih menarik perhatian siswa agar siswa itu lebih termotivasi dalam melakukan asesmen ataupun evaluasi. Nah, hasil dari evaluasi nanti akan menjadi bekal untuk guru memperbaiki apa yang kurang dari pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, pembelajaran itu bisa ditutup, diakhiri dengan pemberian refleksi dari siswa, ataupun pemberian kesimpulan, ataupun yang lain. Agar guru itu dapat melihat seberapa siswa itu berkembang dari yang sebelum pembelajaran hingga di akhir pembelajaran. Nah, mungkin dari pembahasan yang tadi itu dari tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan hingga tahap evaluasi itu. Nah, dari beberapa hal yang sudah dibahas tadi, mulai dari tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan hingga tahap evaluasi, itu kiranya dapat menjadikan pembelajaran itu lebih berkualitas dan menghasilkan peserta didik yang atau mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Kemudian peserta didik itu lebih berkembang, entah itu dari kognitifnya, psikomotoriknya, maupun afektifnya. Sekian video dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.